Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit menerangkan tentang perkembangan peradaban dinasti Umayyah. Yang pertama adalah bidang administrasi. Pada bidang administrasi, yang pertama adalah perubahan sistem pemerintahan demokrasi menjadi monarki hereditis atau sistem kerajaan turun-temurun. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah diangkat dengan berbagai cara, tapi tidak sesuai dengan keturunan. Yang kedua, penggabungan beberapa wilayah menjadi provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Yang ketiga, gubernur menunjuk seorang amir untuk bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Selanjutnya, didirikannya beberapa departemen pemerintahan seperti Diwanur Rasail atau kantor yang mengurus tentang persuratan, Diwanul Khatam atau Humas, Diwanul Kharaj atau pengurus keuangan, Diwanul Jundi atau ketentaraan, dan Diwanul Khitobah atau urusan pemerintahan. Yang selanjutnya adalah penetapan bendera merah sebagai lambang negara. Yang terakhir adalah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang kedua adalah bidang sosial kemasyarakatan. Kemajuan yang dicapai yang pertama adalah terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah adanya undang-undang dan lembaga penegak hukum. Terciptanya kemakmuran dan keadilan. Terpeliharanya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, orang buta, dan lain-lain. Dan dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga, kantor pos, dan pasar. Selanjutnya, dalam bidang seni budaya, didirikannya majelis sastra, perkembangan arsitektur, perkembangan bahasa Arab sehingga menjadi bahasa internasional, pembuatan dan percetakan dinar dan dirham, mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal, senjata, dan gedung-gedung pemerintahan, membangun irigasi untuk pertanian, membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Dan berkembangnya ilmu dan pertanian. Selanjutnya dalam bidang ekonomi adalah sumber pendapatan. Yang pertama adalah penetapan dharaib atau kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Kemudian penetapan pajak tanah perorangan yang belum masuk Islam maupun daerah yang baru ditaklukkan. Itu adalah sumber pendapatan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Selanjutnya adalah pengurangan pemerintahan, yaitu untuk yang pertama adalah untuk gaji pegawai, tentara, dan biaya tata usaha negara, memberi perangkat atau perlengkapan perang, pemberian hadiah bagi para ulama dan sastrawan, biaya terpidana dan tawanan perang, biaya pembangunan irigasi, dan penggalian terusan. Selanjutnya adalah percetakan mata uang. Dalam bidang pendidikan, tersedianya tempat pendidikan seperti kutab, masjid,
dan Baitul Hikmah. Kutab itu adalah tempat belajar menulis, membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok ajaran Islam. Masjid digunakan untuk tempat ibadah pada masa dinasti Umayyah dan juga tempat belajar lanjutan dari kutab. Pendidikan di masjid terdiri atas 2 tingkat, yaitu menengah dan tingkat tinggi. Sedangkan Baitul Hikmah yaitu sebagai pusat kajian dan perpustakaan. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah sangat berkembang pesat. Ilmu yang berkembang pada saat itu adalah yang pertama adalah ulum syariah atau ulumuddin atau ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk agama, baik fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ulumul lisaniyah. Ulumul lisaniyah ini adalah seperti ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bacaan-bacaan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran, atau juga ilmu yang lebih kita kenal dengan nahwu, sorof. Itu termasuk dalam ilmu lisaniyah. Selanjutnya adalah ulum dakhliyah. Ulum dakhliyah maksudnya adalah ilmu pengetahuan umum. Pada masa dinasti Umayyah ini mulai banyak berkembang ilmu pengetahuan umum seperti filsafat, kimia, matematika, arsitek, seni, baik sastra, musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam bidang politik dan militer. Yang pertama adalah terbentuknya lembaga politik atau nizamus syiyasi. Yang kedua, lembaga keuangan atau nizamul mal. Yang ketiga adalah lembaga tata usaha atau nizamul idari. Selanjutnya, lembaga kehakiman atau nizamul qadai. Kemudian lembaga ketentaraan atau nizamul harb. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.